Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan, baik dalam hal positif maupun hal negatif. Begitu pula dalam Islam, ada beberapa aturan tentang larangan-larangan yang mungkin saja sering kita lakukan pada kegiatan sehari-hari. Apa saja larangan-larangan tersebut? Sebelum lanjut video, alangkah baiknya sobat muslim subscribe terlebih dahulu. Yang subscribe, saya doakan dipenuhi dengan keberkahan dan bahagia dunia akhirat. Amin. Pertama, sholat sambil menahan buang air. Ditulis oleh Dr. Mustafa Murad dalam bukunya 1001 Kesalahan dalam Ibadah dan Muamalah, menuliskan bahwa Rasulullah SAW melarang umat muslim sholat dalam keadaan menahan buang air. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim nomor 560. Kita seringkali menahan buang angin, kencing, bahkan buang air besar ketika sholat. Hal itu semata-mata karena merasa sayang sudah dalam keadaan sholat. Tetapi ternyata hal tersebut dilarang dalam Islam menurut Rasulullah. Jadi jika kita merasakan hal tersebut, alangkah baiknya jangan kita tahan. Kedua, datang ke masjid secara terburu-buru. Dari Abu Qatadah, ia menjelaskan, ketika kami sholat bersama Nabi, tiba-tiba kami mendengar suara gaduh. Setelah sholat, Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan kalian? Sebagian mereka mengatakan, kami terburu-buru mendatangi sholat. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, jangan kalian lakukan. Jika kalian datang untuk sholat, maka datangilah dengan tenang. Bagaimanapun keadaan iman yang kalian temukan, maka sholat mengikutinya. Dan bagian dari sholat yang kurang, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, membunuh hewan dengan api. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menyiksa dengan api, kecuali robnya api, Allah, atau apinya Allah, atau yang dimaksud neraka. Keempat, memotong pembicaraan. Dalam buku biografi Rasulullah, sebuah studi analisis berdasarkan sumber-sumber yang otentik oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, kecuali jika pembicaraan tersebut dinilai berlebihan dan dapat memicu kesalahpahaman. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, jangan pernah memotong pembicaraan ketika seseorang sedang menjelaskan sesuatu hal, kecuali jika berlebihan dan memicu kesalahpahaman. Memotong pembicaraan juga termasuk hal yang tidak sopan. Kelima, mencabut uban. Dari Amr bin Syu'aib radhiyallahu an, dari bapaknya, dari kakeknya, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencabut uban, karena ia merupakan cahaya bagi seorang muslim. Tidaklah seorang muslim membiarkan ubannya selama ia masih Islam, kecuali Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, mengangkat satu derajat, dan menghapus satu kesalahan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kita seringkali mencabut di uban ketika ada uban yang tumbuh, apalagi di usia yang tergolong masih muda, kemudian keluar uban. Tak jarang orang tersebut mencabut ubannya karena merasa malu, tetapi hal tersebut ternyata dilarang oleh Islam. Jadi mulai sekarang, kalau ada uban yang tumbuh di rambut kita, biarin aja ya, jangan dicabutin. Keenam, makan berlebihan. Diriwayatkan dari Anas Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, salah satu ciri berlebihan al-israf, Anda makan setiap yang Anda inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3345 dari Anas bin Malik. Ketujuh, tidur setelah sholat asar. Memang setelah sholat asar seringkali kita merasa ngantuk dengan suasana di sore hari yang adem dan angin yang silir-silir. Tetapi tidur setelah sholat asar itu bisa mengakibatkan berkurang aktifnya akal pikiran, dan juga hal tersebut dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa tidur setelah sholat asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kedelapan, hibah. Abdullah bin Nastyar dalam bukunya yang berjudul 7 Larangan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang adalah saling mencari aib dan saling mendengki. Salah satu pemicunya adalah hibah. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan hibah? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Rasulullah ditanya lagi, bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan? Kemudian Rasulullah menjawab, jika apa yang kau katakan itu memang benar adanya, maka engkau telah berbuat hibah.
Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah. Hadis riwayat Abu Dawud 4231. Kesembilan, mengemis. Mengemis adalah perbuatan yang dianggap tidak baik. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengemis, apalagi jika dalam keadaan berkecukupan. Mengutip buku wanita-wanita yang dimurkai Nabi oleh Muhammad Mashkur, sebuah hadis Rasulullah SAW dari Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 17.508. Artinya, Yahya bin Adam dan Yahya bin Abu Bukair menuturkan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Israel menuturkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Hubshi bin Junadah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan ia memakan bara api. Kesepuluh, makan dan minum sambil berdiri. Mengutip buku fikih ibadah, panduan lengkap beribadah sesuai sunnah Rasul oleh Hasan Ayyub, Rasulullah SAW melarang umat muslim untuk makan dan minum dalam posisi berdiri. Hadis ini diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah sedikit larangan-larangan dalam Islam yang ada pada kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk sobat muslim semuanya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.